Selamat sore, saudara semua. Ya, baik. Di kelas pertama kita pada mata kuliah e-bisnis ini, kita akan memulainya dengan berdoa. Silahkan, Anda boleh. Ya. Jadi teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu karena Engkau telah menjaga kami selama kami berjalan juga bisa sampai ke kelas ini. Saat ini kami akan memulaikan kelas kami, kiranya Engkau memberkati kami, berikan kami hikmat agar kami bisa belajar dengan baik. Berkati juga dosen kami yang akan mengajar, kiranya Engkau memberikan dia kesabaran agar dia dapat mengajar kami dengan baik. Inilah doa dan permohonan kami, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Karena kelas ini adalah kelas pertama, jadi di e-commerce ini, ya, jadi di e-commerce ini apa sih yang sebenarnya yang kita mau dapatkan dari mata kuliah ini? Jadi tujuan daripada pembelajaran ini, pencapaiannya apa? Yang pertama adalah Anda mengetahui secara persis apa itu e-bisnis dan apa sih bedanya dengan e-commerce. Jadi untuk pertemuan ini kita akan lebih memfokuskan e-bisnisnya. Jadi bagaimana ekosistem e-bisnis itu dibentuk sehingga kita bisa lihat bahwa bisnis atau kegiatan ini memang sudah e-bisnis, dia punya base-nya, ya. Jadi dasarnya ini adalah e-bisnis. Nah, jadi kita bisa mengetahui secara persis bahwa yang kita lihat ini adalah e-bisnis. Atau untuk bisa meningkatkan keberadaan daripada bisnis kita, maka untuk bisa melakukan komparatif antara satu kegiatan dengan kegiatan lain, mungkin saja bisnis yang kita lakukan sama dengan orang lain, sehingga kita berkompetisi di situ. Nah, bagaimana supaya kita meningkatkan kompetisi di antara pesaing kita? Maka sudah selayaknya kita menggunakan e-bisnis. Jadi kita mau lihat bagaimana itu e-bisnis itu dibentuk. Jadi apa sih yang mengakibatkan suatu ekosistem itu sudah tercipta dengan adanya e-bisnis, ya. Jadi kemudian karena bentuknya seperti e-bisnis seperti itu, maka kompetensi apa sih yang harus dimiliki agar bisnis yang kita kerjakan itu dapat meningkatkan kualitasnya dengan mempergunakan e-bisnis. Tentunya karena e-bisnis itu kaitannya dengan teknologi informasi, maka tidak hanya kita menguasai produk atau jasa yang akan kita gunakan, tetapi juga bagaimana produk dan jasa yang kita hasilkan atau yang kita akan deliver kepada pengguna, baik itu pengguna antara atau pengguna akhir, itu juga kita harus bisa menguasai teknologinya, bagaimana itu bisa melakukan transfer dari satu bagian ke bagian yang lain sehingga bisnis ini boleh berjalan dengan baik. Nah, tentunya di dalam e-bisnis ini teknologi TIC itu, ya, teknologi informasi dan komunikasi itu hal yang sangat berperan dan orang yang ada di dalam itu memiliki kompetensinya. Nah, berdasarkan mata kuliah ini kita bisa tahu bahwa kompetensi kita itu apa di situ. Ya, kompetensi. Jadi apa yang harus kita siapkan agar ekosistem e-bisnis yang mau dibentuk atau kita mau masuk ke dalam ekosistem e-bisnis itu kita punya peran di situ. Dan kita nggak begitu pas masuk di dalam ekosistem itu kita nggak merasa, aduh, ini dunianya bagaimana ya? Kok nggak sama dengan saya? Karena apa? Karena Anda tidak punya kompetensi di situ. Jadi kompetensinya adalah tentunya Anda mengenal bagaimana itu membentuk programming tentunya, ya. Jadinya karena ini hubungannya antara satu bagian dengan bagian yang lain, mungkin saja di dalam, mungkin juga di luar. Ya, ini saya kasih kecil dulu. Ya, jadi ada 4 pertanyaan ini. Ya, silakan Anda mengerjakan. Waktunya 20 menit dari sekarang, silakan. Setelah selesai jangan lupa dikirim ke Google Classroom yang sudah disediakan. Ya, silakan Anda mengerjakannya. Jadi ingat sekali lagi, Anda menjawabnya berdasarkan apa yang Anda ketahui, ya, seperti itu.
Oke, 20 menit dari sekarang dimulai. Ya, waktunya sudah selesai. Baik, jadi saya berharap Anda sudah mengirim jawaban yang ditanyakan, dan sekarang kita masuk ke materi kita sekarang ini. Baik, kita akan melihat di sini. Tadi dipertanyakan itu bagaimana sih ekosistem itu, suatu e-bisnis itu kita bangun, ya. Jadi pengertian daripada e-bisnis ini adalah bisnis elektronik. Jadi bisnis atau usaha atau kegiatan yang ditopang oleh elektronik, yaitu kegiatan bisnis yang memanfaatkan teknologi internet dan sistem informasi terkomputerisasi. Jadi ada dua sisi yang disebut dengan e-bisnis, Mbak. Selain bisnis itu sendiri, ya, jadi kita melihatnya dari kata e-bisnisnya ini. Jadi kalau dikatakan e-bisnis ada dua sisi nih, ya. Ada teknologi informasi, ya, teknologi internetnya, sistem informasi terkomputerisasi. Jadi di sini ada keahlian yang saya tadi katakan bahwa harus ada kompetensi di mana Anda bisa mengakses atau bisa membuat sesuatu data yang diproses dalam bentuk sistem informasi terkomputerisasi untuk menjalankan proses bisnis apa saja, baik itu bisnisnya dalam bentuk hasilnya itu dalam bentuk jasa maupun dalam bentuk barang, ya, atau produk. Maka jasanya, barang dan jasa itu bisa kita perjualbelikan. Kemudian yang paling penting ini, selain prosesnya yang kita kerjakan di e-bisnis ini, bagaimana pelayanan pelanggan. Dan yang ketiga, jadi selain proses pelayanan pelanggan, yang ketiga yaitu kita bicara mengenai kolaborasi dengan rekan bisnis, ya. Jadi kita lihat di sini teknologi informasi dengan sistem informasinya yang terkomputerisasi. Kemudian dari kedua unsur utama ini, maka kita bisa melakukan pemrosesan dengan adanya sistem informasi yang terkomputerisasi. Salah satu produk yang dihasilkan itu kita bisa melayani pelanggan dengan baik. Kemudian kita bisa berinteraksi dengan rekan bisnis kita secara kolaboratif. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Apa itu e-bisnis? Baik, saya akan menanyakan apakah dengan teknologi internet dan sistem informasi terkomputerisasi dapat membangun e-bisnis? Pertanyaan Anda adalah mungkin Anda mau membandingkan sama-sama bisnis, yang satu bisnis yang sudah ada di dalam ekosistem e-bisnis dan satu bisnis yang mungkin seringkali begini, saya mungkin nggak ya disebut sudah masuk e-bisnis kalau saya memposting ke dalam misalkan pakai sosial media yang Anda biasa pakai. Biasanya Anda pakai apa? Pakai WA, ya, pakai WA, atau Anda pakai Facebook begitu, atau pakai Instagram. Kemudian setelah itu Anda posting di situ, kemudian ada yang tertarik dan beli gitu. Apakah itu juga termasuk di dalam e-bisnis? Sekali lagi saya katakan bahwa e-bisnis itu bukan, kalau Anda cuma melihat itu baru satu sisi, yaitu dari sisi bagaimana interaksi dengan teknologi informasinya. Tetapi yang paling penting di sini adalah bagaimana proses itu berjalan. Karena setelah penjualan ini berlangsung, kan nggak beli putus kan. Misalkan Anda lihat barang itu di Jakarta, Anda ada di Air Madidi.
kan nggak mungkin Anda pergi ke sana kan. Pasti barang yang Anda beli, lihat itu, entah itu di sosial media apapun tadi seperti Instagram atau Facebook atau melalui WA ya, yang karena mungkin sesama teman Anda satu grup besar gitu, jadi Anda posting di situ sehingga orang bisa lihat. Nah, kita lihat di sini bahwa penjualan dan pembelian itu tidak hanya barang itu dijual atau dibeli selesai, enggak, tetapi ada prosesnya. Nah, pada saat proses itu bagaimana pengirimannya, bagaimana pembayarannya, bagaimana kalau barang itu tidak sesuai dengan harapan, ini semua adalah proses dalam bisnis. Nah, sementara Anda nggak ketemu dengan orang yang jual gitu, Anda hanya lihat di sosial media gitu. Nah, hal yang seperti ini kita harus lihat bahwa kalau seperti itu dia bukan e-commerce dia, tetapi yang disebut e-bisnis harus dua hal ini terintegrasi sehingga kita bisa memprosesnya dengan benar, akibatnya kepuasan pelanggan itu bisa didapatkan. Baik, tadi ya di sini warnanya saya bikin beda. Internet itu dari interconnected network ya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa interconnected network ini sebuah jaringan yang global, yang artinya sudah tidak ada lagi batas-batas teritorial lagi. Saya ada di Jakarta, Anda ada di Air Madidi. Jadi bagaimana ini? Apa itu barang ini saya mau ambil atau saya mau antar ya? Sudah tidak ada karena kita bisa menggunakannya dengan mempergunakan internet ini ya. Dan biasanya kita mempergunakan TCP/IP standar yang sudah saudara pelajari di mata kuliah jaringan ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa sumber daya apapun yang ada di dunia ini terbatas, sementara yang ingin menggunakan sumber daya itu tak terbatas. Nah, oleh karena itu sumber daya yang terbatas ini, sementara penggunanya tak terbatas, harus dipakai sama-sama. Nah, inilah fungsi daripada internet. Ada yang mau ditanya sampai di sini? Baik, Sir. Saya ingin bertanya, apakah sebelum ada jaringan atau internet, kegiatan bisnis bisa dikatakan juga e-bisnis? Ya, jadi begini. Jadi sebenarnya mirip-mirip ya pertanyaannya. Jadi artinya bisnis itu dari dulu ada. Semenjak manusia itu merasa dirinya membutuhkan satu dengan lain, maka terjadilah perpindahan ya. Saya bisa bantu Anda, saya bikin, atau saya produksi, tapi yang saya produksi itu melebihi dari apa yang saya buat, sehingga terjadi kelebihan. Jadi kelebihan ini perlu saya jual, dan orang lain juga membutuhkan apa yang saya dapatkan. Jadi sekali lagi, bedakan antara bisnis, e-bisnis dengan bisnis. Jadi bisnis itu ya sebagai nature-nya bahwa kalau saya mau bikin, kemudian kenapa saya membuat? Karena ada yang butuh, maka saya saya membuat. Atau saya membuat karena saya butuh, ternyata waktu saya buat kelebihan, maka saya harus menjual. Itu yang namanya bisnis. Atau jasa. Saya punya keahlian pertukangan gitu. Orang lain rumahnya bocor, mereka tanya dia di mana tukangnya. Orang bilang, oh di sebelah sana. Kebetulan yang ditunjuk saya. Orang itu datang ke saya. Kemudian saya memberikan layanan terhadap permintaannya dia. Ya, jadi itu yang namanya bisnis. Tapi e-bisnis di sini adalah bisnis itu bisa dipindah tangankan secara elektronik, walaupun orang yang menggunakannya itu pada waktu itu tidak melihat secara fisik. Jadi di dalam e-bisnis itu ya, diingat ada teknologi informasinya, ada teknologi internetnya ya, ada teknologi informasi dan komunikasi, ada sistem informasi yang terkomputerisasi maksud saya, dan di situ kita melihat proses bisa berjalan, proses bisnisnya lebih bisa berjalan, kemudian tingkat kepuasan dari pelanggan yang kita layani itu kita bisa mendapatkan feedback, dan yang paling penting adalah supaya berkelanjutan kita bisa berkolaborasi. Tadi dikatakan bahwa teknologi informasi dengan sistem informasi yang terkomunikasi. Jadi
SIS ya, bukan SOS, SIS, sistem informasi yang terkomputerisasi ya. Jadi apa itu? Sistem yang menggunakan komputer. Jadi sistem ini jadi macam-macam sistem ya. Dari apa yang dikumpulkan, kemudian diproses, kemudian disimpan. Simpanan ini bentuknya adalah data dan informasi. Data ini yang nanti diolah menjadi informasi dalam pengelolaan bisnis yang ada di dalam ekosistem e-bisnis ini. Oke, ada yang mau ditanya sampai di sini? Ya. Jadi pada saat membuat e-bisnis, Ya, dalam membangun e-bisnis, ya. nah apakah dalam sistem informasi yang terkomputerisasi juga atau bisa menggunakan e-bisnis itu? Jadi sekali lagi internet itu tidak melihat unjuk kerjanya bagus kalau tidak ditunjang oleh sistem informasi yang terkomputerisasi. Jadi di sini melibatkan unsur software dan hardware, perangkat keras dan perangkat lunak harus bersamaan. Mungkin yang Anda maksudkan itu kalau sudah ada internet, kalau sudah ada jaringan komputer, oh berarti bisnis kita jalan. Enggak. Jadi harus dikelola. Ada proses di situ. Nah, ya, untuk bisa proses itu yang penting. Jadi kita lihat di sini kegiatan jual belinya, kegiatan pertukaran barang. Ya punya sapi gitu. Orang lain punya garam. Ya, saya butuh garam, tapi masa saya sapi ditukar garam, kan tidak masuk akal gitu ya. Nah, itulah sebabnya pada saat sekarang ini kita pakai ini ya. Pakai uang. Ada yang mau ditanya sampai di sini? Ya, silakan. Sir, izin bertanya, bagaimana menyediakan pegawai yang memiliki kemampuan untuk melayani yang berhubungan dengan sistem layanan 24 jam 7 hari seminggu? Oke, jadi mungkin kita akan lihat dulu di sini mengenai pelayanan pelanggan ya. Nah, oke. Di pelayanan pelanggan ini kita lihat bahwa pelanggan itu tidak hanya internal ya, jadi artinya mungkin saja di RT gitu sesama teman kita, atau di dalam kantor yang terdiri dari mungkin 15 lantai gitu, antara satu lantai dengan lantai lain, itu disebut internal, maupun eksternal di kantor yang lain gitu ya. Nah, dapat memuaskan kebutuhan. Nah, jadi kata dapat memuaskan kebutuhan ini, jadi Anda tadi udah bilang yang sistem layanan itu tidak bisa kita bilang, saya nggak bisa layanin ya karena ini sudah jam 9 malam atau sudah jam 11 malam Anda datang. Enggak. Yang namanya pelayanan itu yang Anda bilang tadi 24 jam 7 hari seminggu gitu ya. Nah, inilah kehebatan dengan mempergunakan e-bisnis. Kita bicara mengenai kolaborasi dengan rekan bisnis kita. Tadi saya katakan bahwa kita tidak hanya melayani, karena di model nanti di dalam e-bisnis ini kita akan membangun model bisa saja B2B, business to business, B2C, business to customer, C2C, customer to customer, ya, B2G, ya, business to government, ya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa apa yang saya sebut dengan model e-bisnis itu tidak lain adalah supaya kita bisa melakukan kolaborasi dengan rekan bisnis kita. Tujuannya apa? Supaya kita bisa memberdayakan sumber daya yang orang lain punya kita nggak punya, orang lain nggak punya kita punya, ya. Jadi terkoneksi tuh, ya. Akibatnya apa? Tadinya kita punya hanya bisa mengerjakan 2, orang lain nggak punya yang kita punya, dia mengerjakan 2. Karena kita berkolaborasi, dia bisa kerjakan 10, kita bisa kerjakan 20. Akibatnya apa? Tercipta nilai tambah. Ada yang mau ditanya sampai sini? Ya. Saya akan bertanya, Iya. apakah jika usaha yang dilakukan dengan menerapkan e-bisnis, yang tidak dilakukan dengan menerapkan e-bisnis, bisa dilakukan kolaborasi dengan rekan bisnis? Iya. Jadi kalau tadi kata kuncinya adalah bahwa kolaborasi itu harus mereka punya jaringan internet, mereka punya jaringan terkomputerisasi, kita juga. Tapi kalau salah satu
misalnya teman bisnis kita tuh lengkap, sementara kita nggak lengkap. Contohnya tadi ya, kita melakukan penjualan itu dengan Instagram, tapi begitu pas penyelesaiannya kita harus ketemu orangnya ya. Nah, untuk kasus yang seperti ini, kita harus kerjasama dengan orang yang punya e-bisnis yang sudah sama gitu. Jadi tolong dong, ini ada orang yang mau beli, tapi saya nggak bisa ngirimnya. Nah, jadi kita menumpang dengan yang sekarang dengan yang disebut dengan platform ya. Nah, jadi sebenarnya platform itu seperti kayak Lazada, kemudian Shopee, itu sebenarnya dia bikin platform itu agar orang-orang yang seperti yang Anda tanyakan itu bisa terkolaborasi kayak gitu. Sebab kalau enggak, bagaimana dia mau melakukan pembayaran? Taruhlah bisa komunikasi, tapi waktu bayar dia ada di Jakarta, Anda di Air Madidi. Nah, ini kita lihat di sini e-bisnis ini mencapai aspek bisnis mulai dari pengelolaan pasok. Jadi ada rantai pasok di situ. Jadi bagaimana mulai dari kita menyiapkan, kemudian bahan bakunya datang, kita proses, jadi kita simpan di gudang. Yang di gudang ini yang mana dahulu yang harus dijual? Ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Ya, silakan. Apa bentuknya dalam e-bisnis pengelolaan pasokan hingga layanan purna jual bisa terwujud? Nah ini ya, jadi dalam e-bisnis itu rantai pasok itu dengan layanan purna jual. Jadi rantai pasok itu kan mulai dari hulu sampai hilir. Ya, jadi artinya dari awal sampai akhir udah jadi. Tapi begitu pas sudah jadi, bukan berarti apa yang kita kerjakan itu sudah selesai. Tidak. Barang itu setelah sampai itu perlu. Ada orang kan bilang, kok barang yang saya beli ini kalau rusak gimana ya? Baik, kita lihat di sini. Jadi ini yang disebut dengan pengelolaan pasok manajemen atau yang supply chain management ya, SCM ya. Jadi mulai dari perencanaan, pengadaan, produksi, penyimpanan, distribusi atau jasa dari suatu perusahaan ke customer akhir. Tadi yang saya bilang tuh ya. Jadi ini yang kita sebut dengan bagaimana rantai pasok itu jalan ya. Sekarang saya mau tanya kepada Anda ya, untuk saya mengetahui apakah kita sudah memahami atau tidak. Ya, menurut Anda membuat e-bisnis itu diperlukan sekarang ini penting atau tidak dalam kondisi sekarang yang Anda rasakan lah, gitu ya. Jadi, saya harus perlu nih e-bisnis atau belum waktunya. Kan bisa saja kan, seperti yang saya bilang tadi, kalau di daerah 3T itu nggak bisa e-bisnis dilakukan di situ. Nah, tapi dalam kondisi sekarang ini perlu nggak? Terlepas dari tempat kita itu memungkinkan dilakukan e-bisnis atau tidak? Silakan. Menurut saya e-bisnis itu penting, ya. Apalagi untuk pengusaha-pengusaha kecil yang berada di tempat-tempat yang sulit dijangkau orang-orang kota. Contohnya ada tempat keramik-keramik yang unik, tetapi orang-orang kota saking sibuknya mereka tidak bisa pergi ke tempat yang susah dijangkau untuk mendapatkan keramik yang unik tersebut. Sehingga pengusaha kecil itu bisa membuat e-bisnis agar bisa mendapat menggunakan e-bisnis agar bisa bertransaksi di e-bisnis. Satu lagi yang saya mau tanyakan, jika kita tahu bahwa harus menggunakan e-bisnis, ya, jadi jika sudah menggunakan e-bisnis belum juga terlihat kemajuannya, ya, jadi ini ceritanya kita sudah pakai e-bisnis, tapi kok kita punya pemikiran kan, pasti nih cari barang bahan baku gampang, jualnya gampang, penjualan meningkat. Tapi kalau misalnya sudah melakukan itu dan kita sudah punya pemikiran seperti itu tidak terjadi, kira-kira apa ya yang menyebabkan? Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan.
Jadi kalau menurut saya itu kenapa walaupun terang sopak kita sudah memakai e-bisnis namun tidak terrealisasikan target dari kita itu, kita bisa melakukan yang namanya evaluasi dari algoritma dan juga strategi yang kita gunakan. Nah, untuk strategi ini dapat berupa sistem. Jadi sistem yang kita gunakan, kita harus mengevaluasi itu apakah sudah sesuai dan juga sudah bekerja secara optimal. Jika tidak, kita bisa juga menggunakan beberapa teknologi yang sedang tren pada saat ini seperti yang Sir katakan tadi, kita bisa menggunakan artificial intelligence agar dapat melakukan data analisis untuk melihat bagaimana kemungkinan kenaikan tren pada pasarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya kita sekarang masuk ke dalam pertanyaan respon dari kelas kita. Tadi adalah pertanyaan yang ada di benak Anda. Sekarang setelah Anda memahami e-bisnis ini, saya akan di dalam classroom Anda sudah ada pertanyaan. Silakan dibuka. Ini pertanyaannya. Jadi sudah ada di Google Classroom Anda, ya. Oke, ya ini pertanyaannya, ya. Pertanyaan respon dari mata kuliah ini, ya. Kecilkan dulu. Ya, silakan Anda mengerjakan. Dan waktunya ini setengah jam, ya. Dan setelah selesai langsung dikirim di classroom yang telah tersedia. Ya, selamat mengerjakan. Ya, waktu 30 menit sudah selesai. Jadi saya berharap Anda sudah mengirim ke Google Classroom Anda, ya. Dan hari ini pertemuan pertama kita sudah selesai dan kita akan melanjutkan di pertemuan berikutnya. Dan kita akan melihat bagaimana kompetensi sistem informasi yang terkomputerisasi itu kita harus lebih mempertajam. Sementara dari sisi bisnis itu kita akan melihatnya, tetapi juga yang paling utama adalah bagaimana Anda membangun teknologi TIC gitu ya, teknologi sistem informasi dan komunikasi dengan sistem informasi yang terkomputerisasi. Kesimpulannya, jadi kesimpulannya adalah bahwa e-bisnis adalah bisnis yang digerakkan dengan mempergunakan teknologi informasi. Tujuannya apa? Supaya semua kendala yang ada selama ini kita hadapi, baik itu kendala untuk mencari bahan baku, baik kendala itu untuk geografis, yang selama ini mungkin kita hanya menjual di tempat-tempat tertentu saja, tapi dengan adanya e-bisnis, maka bisnis kita itu tidak hanya pada tempat yang terbatas. Jadi keterbatasan mengenai waktu, keterbatasan mengenai tempat, keterbatasan mengenai akses pasar, ya, karena mungkin selama ini kita hanya pasarnya pasar tertentu saja, sekarang sudah global. Pada saat orang melihat dan orang itu tertarik, maka kita bisa melakukan transaksi pada hari itu juga, walaupun mungkin saja waktunya antara kita dengan pembeli itu waktunya tidak sama. Ya, contohnya gampang, yang paling gampang, saya nggak usah ngomong di luar negeri lah. Misalkan saya ada saya ini di Air Madidi ini kan. Nah, kemudian yang beli itu transaksinya ada di Papua. Kemudian bank yang digunakan saya pakai bank BNI atau bank BRI gitu, adanya servernya di Jakarta. Jadi saudara lihat bahwa pada waktu yang bersamaan ada 3 entitas yang bergerak bersamaan. Kita sebagai penjual di suatu tempat, kemudian orang yang beli ada di tempat yang lain, kemudian media penjualannya itu atau transaksi keuangannya itu ada di Jakarta. Tapi itu bisa dilakukan pada saat yang sama dan kita nggak perlu bilang, oh kalau gitu karena Anda di Papua saya nggak bisa melakukan transaksi karena bank saya ada di Jakarta dan sebagainya. Jadi kita melihat di sini itulah kehebatan daripada e-bisnis. Jadi tadi yang Anda bilang kalau e-bisnis sudah dibangun tapi belum juga unjuk kerjanya hasil, berarti ada sesuatu yang perlu kita develop lebih baik lagi. Bukan e-bisnisnya yang salah, tetapi ada yang perlu kita enhancement lagi.
Sehingga sustainable dari kita punya bisnis itu bisa terjadi. Karena ingat ya, e-bisnis itu diciptakan untuk terjadinya sustainable. Keberlanjutan. Ya. Terima kasih. Berarti kita sudah selesai hari ini dan kita akan mengakhiri pertemuan pertama ini. Saya minta salah satu dari Anda untuk berdoa. Ada? Oh ya, oke, terima kasih. Kita akhir. Amin. Terima kasih. Selamat sore. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat sore.